Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Mugiriansyah dengan NIM 2316050144. Kelas Perbankan Syariah dengan ide pemasaran perbankan di media sosial dan judul strategi pemasaran digital perbankan syariah dalam menarik Gen Z melalui konten TikTok dan Instagram. Satu pendahuluan latar belakang perkembangan pesat dalam teknologi digital selama 20 tahun terakhir telah membawa dampak besar pada cara orang berkomunikasi dan berperilaku sebagai konsumen, terutama di pihak perbankan, di dunia perbankan. Di era digital ini semuanya sudah serba cepat, sudah serba bisa dilakukan dengan praktis. Apalagi kita sebagai Gen Z yang hidup di zaman sekarang gitu, apalagi Gen Z yang hidup di zaman sekarang, yang dimana-mana kita pasti selalu menggunakan apa yang namanya itu handphone, pokoknya alat-alat yang dimana itu bisa menghubungkan kita ke digitalisasi. Dan kita juga sering sebagai Gen Z melakukan scrolling IG, TikTok, atau mencari di Chrome, Google, Safari gitu untuk melakukan riset gitu kan, untuk melakukan untuk mengetahui gitu apa yang ada, berita yang ada di sini, berita apa aja yang terkini gitu. Oh iya, nggak lupa juga di Twitter juga sama. Dan salah satunya perbankan syariah juga. Perbankan syariah juga telah melakukan apa yang namanya itu digitalisasi pada era digital ini. Keberhasilan strategi pemasaran digitalisasi melalui TikTok dan Instagram masih memerlukan analisis lebih lanjut. Jadi saya akan meneliti apa yang namanya itu pemasaran digital di TikTok dan Instagram. Apakah baik, apakah bagus untuk Gen Z, apakah menarik untuk Gen Z atau tidak. Oke. Lanjut kita ke rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana bentuk konten yang seharusnya dilakukan oleh pihak perbankan syariah agar menarik dan tidak monoton. Yang kedua yaitu bagaimana respon, persepsi serta pengalaman Gen Z terhadap konten pemasaran digital perbankan syariah di TikTok dan Instagram. Yang ketiga yaitu bagaimana proses kreatif pembuatan konten pemasaran digital seperti tema, visual, pesan, gaya komunikasi, dan nilai syariah yang dilakukan oleh tim pemasaran perbankan syariah di TikTok dan Instagram. Tujuan mengetahui bentuk konten yang seharusnya dilakukan pihak perbankan syariah yang menarik dan tidak monoton. Yang kedua yaitu mengetahui respon, persepsi, serta pengalaman Gen Z terhadap konten pemasaran digital perbankan syariah di TikTok dan Instagram. Yang ketiga yaitu mengetahui proses kreatif pembuatan konten pemasaran digital seperti tema, visual, pesan, gaya komunikasi, dan nilai syariah yang dilakukan oleh tim pemasaran perbankan syariah di TikTok dan Instagram. Batasan masalah penelitian ini hanya difokuskan pada kalangan Gen Z yang menggunakan aplikasi TikTok dan Instagram. Fokus penelitian dibatasi hanya pada pemasaran produk perbankan syariah melalui aplikasi TikTok dan Instagram. Yang ketiga adalah penelitian ini tidak membahas teori pemasaran secara mendalam dan hanya sebatas penelitian terhadap strategi pemasaran melalui TikTok dan Instagram. Data ini digunakan dibatasi pada periode tertentu, misal pada tahun 2020 sampai 2025 tergantung dengan data yang tersedia. Penelitian juga tidak membahas seluruh aspek teori pemasaran perbankan, tapi hanya teori pemasaran digital saja. Oke. Lanjut kita ke bab 2 yaitu kajian literatur.
Kajian literatur yaitu kajian literatur merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah sebagai dasar teori, landasan konseptual yang menjawab rumusan masalah penelitian. Kajian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Dan penelitian ini berfokus pada strategi pemasaran digital perbankan syariah dalam menarik Gen Z melalui konten TikTok dan Instagram. Kata kunci strategi pemasaran digital, minat nasabah muda, Gen Z, konten TikTok dan konten TikTok dan konten Instagram. Kajian teori saya yaitu tentang strategi pemasaran digital perbankan syariah, dan yang ketiga yaitu Gen Z, generasi Z, dan yang keempat adalah media sosial TikTok dan Instagram. Kajian penelitian terdahulu saya mencantumkan nama penelitinya yaitu 1. Windy Febriani dengan judul penelitian strategi pemasaran perbankan syariah berbasis teknologi informasi pada era digital, dan yang kedua adalah Anissa Melita dan Muhammad Iqbal Fasha dengan judul penelitian analisis efektivitas strategi pemasaran digital untuk meningkatkan pertumbuhan bank syariah Indonesia, dan yang ketiga ada yaitu Kartika Marella Fani dan Kiki Safirotu Nadan dengan judul penelitian yaitu efektivitas pemasaran digital banking bank syariah di Indonesia. Oke, lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang saya bawa yaitu adalah kualitatif, metode kualitatif. Penelitian ini menurut Creswell, penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan nasabah sosial atau masalah kemanusiaan. Selain itu, Sugiono menjelaskan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berupa metode untuk memahami dan menjelaskan makna dari tindakan seseorang atau kelompok dalam situasi nyata. Peneliti sendiri menjadi alat utama dalam prosesnya dengan mengumpulkan data melalui beberapa metode dan menganalisisnya secara induktif. Sebab bersifat deskriptif, hasil penelitian berupa kata-kata, baik yang diucapkan maupun ditulis, dengan maksud memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena atau peristiwa sosial yang diteliti, tanpa terlalu menekankan pada angka atau kesimpulan. Jenis data ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berdasarkan yang saya dapatkan, data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara penelitian dengan generasi Z yang menggunakan media sosial TikTok dan Instagram. Dan data primer ini adalah data yang paling utama yang saya pakai nanti, karena itu data primer. Data sekunder adalah data kedua, yaitu data yang bisa menjadi penopang lagi gitu untuk data primer. Seperti yang saya dapatkan gitu kan, penelitian ini adalah dalam penelitian ini data sekundernya adalah postingan video TikTok dan postingan Reels Instagram atau postingan foto di Instagram yang berisi pemasaran bank syariah. Instrumen penelitian, dan ketiga yaitu yang C, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti agar kegiatan pengumpulan data lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dan instrumen penelitian di sini
yaitu saya sendiri, peneliti sendiri. Yang kedua adalah pedoman wawancara. Yang ketiga adalah alat penunjang, yaitu handphone. Dan yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur atau metode atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Dan yang saya gunakan teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu adalah satu, wawancara, dan yang kedua adalah studi dokumentasi. Yang teknik analisis data. Aktivitas yang dilakukan pada teknik analisis data saya yaitu yang pertama adalah pengumpulan data. Saya akan mengumpulkan data dari wawancara dan tadi menggunakan studi dokumen juga. Dan setelah saya mendapatkan datanya, saya akan mereduksinya. Reduksi data adalah proses pemilihan pemustan perhatian pada penyederhanaan, abstrak dan informasi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, pelaksanaan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Pokoknya dalam reduksi data ini saya akan merangkum apa yang saya dapatkan dari yang saya kumpulkan data. Dan yang ketiga saya akan menyajikan data. Setelah saya merangkum, saya akan menyajikan data yang dimana data ini akan menjadi titik uji sebagai pusat penelitian saya. Dan setelah saya menyajikan data, setelah saya melakukan semua itu, saya akan memberikan kesimpulan, penarikan, dan verifikasi. Dan yang selanjutnya adalah waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada Desember 2025 sampai selesai. Dan lokasi penelitian dilakukan di sekitar lingkungan kampus dan sekolah menengah atas yang berada di Indonesia. Dan juga saya akan mend-DM dan saya juga lokasi penelitiannya itu dari digital juga, yaitu DM atau pesan melalui TikTok dan Instagram. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian saya yaitu adalah berdasarkan kesimpulan yang saya dapatkan, maka yang menjadi subjek atau responden pada penelitian ini adalah generasi Z yang menggunakan media sosial, TikTok dan Instagram. Dan yang keduanya itu adalah objek penelitian saya. Objek penelitian saya yaitu berdasarkan kesimpulan yang saya dapatkan, maka yang menjadi objek pada penelitian ini adalah konten pemasaran bank syariah yang berada pada platform TikTok dan Instagram. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.